Shalom, Salam. jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 2 ayat bait 1 sampai dengan yang kedua. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian kami senantiasa menikmati kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu. Ya Allah, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Mazmur. Di sore hari ini Mazmur terambil dari Mazmur 73 ayat ke-21 sampai dengan ke-28. Kita membacanya secara silih berganti. Dimulai saya membaca ayat yang ke-21 yang tulisannya keluar dan Bapak Ibu membacanya yang ke dalam. Kita bermazmur. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. See
di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepadamu dalam ibadah rumah tangga ini. Walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang melawati kami masing-masing di rumah kami. Dan sebentar punya Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini boleh tinggal di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-26, yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat GPIB
pada bulan Juni ini kita memasuki bulan Pelkes, yaitu bulan pelayanan dan kesaksian. Dan pada ibadah minggu yang lalu kita sudah mengikuti ibadah bersama yang disampaikan secara live streaming, yaitu ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB. Kita sebagai umat Tuhan, khususnya warga jemaat di lingkup pelayanan GPIB, kita terpanggil untuk dapat berkarya bersama dengan semangat gereja yang senantiasa mengabarkan Injil kabar baik kepada segala makhluk di tengah-tengah keberagaman yang ada dalam masyarakat. Namun kita harus tetap bersatu. Tugas pelayanan dan kesaksian ini haruslah kita laksanakan dalam semangat persekutuan dan untuk menyatakan kasih Allah dan mewujudkan kepedulian kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini tadi sudah kita baca dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat, di mana di dalam perikop firman Tuhan tersebut pembacaan teks firman Tuhan diberi judul percakapan dengan perempuan Samaria. Dan dalam pembacaan Sabda Bina Umat pada malam hari diberikan judul bagi kita pada malam hari ini, yaitu berikanlah yang aku butuhkan. Walaupun seringkali orang tahu apa yang dia butuhkan, tetapi bisa saja dia tidak tahu apa yang benar-benar sangat dibutuhkannya. Pembacaan firman Tuhan tadi kita bisa melihat di sana bagaimana pemahaman daripada dialog yang dilaksanakan oleh seorang perempuan Samaria bersama dengan Yesus pada waktu itu. Dalam teks Alkitab ini kita melihat bagaimana perempuan Samaria ini sedang membutuhkan air untuk keperluan hidupnya. Dan melalui kondisi tersebut, Yesus membuka dialog dengan menawarkan kepada dia hal yang paling dia butuhkan, yaitu air hidup, yaitu berita keselamatan dari Allah. Karena Yesus Maha tahu tentang kehidupannya dan untuk membawa perempuan Samaria ini pada pertobatan. Di sini kita melihat Bapak Ibu jemaat sekalian, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, bagaimana caranya kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang tanpa memberikan suatu kesan untuk menghakimi kehidupan orang yang berdosa. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjangkaunya melalui kasih. Seperti kita ketahui bahwa antara orang Yahudi dan orang Samaria ada tembok yang tidak terlihat. Tembok sentimen yang terbangun sejak leluhur mereka. Hal tersebut dipercayai dan dihidupi oleh mereka secara turun-temurun. Akibatnya mereka tidak saling bergaul. Itu bisa kita baca dalam firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, yaitu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Tuhan Yesus menempuh jalan yang berbeda. Dia mengajak seorang perempuan Samaria untuk berdialog. Tuhan Yesus yang berinisiatif sendiri. Melalui percakapan itu, maka terbukalah banyak hal-hal yang baru. Pengakuan yang jujur dari perempuan Samaria tersebut, jiwa yang terbuka bagi Allah, dan hubungan yang menjadi lebih baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tidak hanya menyinggung tentang air sumur yang pada saat itu yang menjadi kebutuhan daripada perempuan Samaria ini. Dia juga memahami betapa pentingnya arti sumur ini bagi bangsa Samaria, yaitu sumur Yakub, yang mereka yakini lebih daripada sekedar sumber air yang sudah menjadi sumber air bagi kebutuhan mereka di Samaria pada saat itu. Sumur ini adalah sumber kebanggaan mereka, karena mereka meyakini bahwa orang Samaria ini, perempuan Samaria ini juga meyakini bahwa mereka adalah keturunan daripada Yakub, terlepas dari bagaimana orang Yahudi memandang mereka. Oleh karena itu tidak heran ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur ini, dia langsung membandingkan keberadaan Yesus dengan Yakub. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 12. Di sana dikatakan, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Jadi sumur ini memiliki nilai penting yang ganda bagi perempuan Samaria ini. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, Yesus mencoba untuk menarik perhatiannya, dan dia menjanjikan kepada perempuan Samaria ini akan memberikan kepadanya air hidup yang jauh lebih penting atau lebih menarik daripada air yang ada dari sumur Yakub ini, yang mungkin sudah menjadi kebanggaan mereka secara turun-temurun. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, dan akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Dengan pernyataan tersebut, maka perempuan Samaria ini mengatakan kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu. Ketika perempuan Samaria ini sudah memahami akan kebutuhannya, maka pada ayatnya yang ke-16 sampai 19 dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mulai menyadarkan dia akan keberadaan hidupnya. Tuhan Yesus mengungkapkan keberdosaan seseorang secara tepat. Pada saat menimba air, mungkin menjadi suatu waktu yang paling menyiksa bagi perempuan ini. Dia tidak bergabung dengan perempuan-perempuan lain yang biasa ke sumur pada waktu pagi hari ataupun pada sore hari. Dia memilih pergi ke sumur itu pada siang hari terik, dan dia terkena sinar matahari. Dia beranggapan daripada harus bertemu ataupun bergabung dengan perempuan-perempuan lainnya, maka dia lebih baik pergi ke sumur tersebut di cuaca yang sangat terik sekali. Karena dia malu, dia menyadari bahwa siapa dirinya. Di tengah-tengah masyarakat mungkin dia sudah tahulah bagaimana kehidupannya
sehingga dia di dalam pergaulan kehidupan sosialnya juga merasa begitu tidak nyaman. Nah, ketika dia ingin ke sumur gitu ya, kalau dulu kan memang sumur ini dipakai untuk kepentingan bersama gitu, bukan sumur pribadi dan sebagainya, sehingga dia mencari-cari waktu ketika sumur itu sepi gitu. Dan itu sepinya pada siang hari gitu, karena kalau pagi atau sore hari itu banyak perempuan-perempuan lain juga, sehingga dia tidak mau bertemu dengan perempuan-perempuan tersebut karena dia merasa bahwa hidupnya itu tidak sesuai lah dengan kehidupan perempuan-perempuan lainnya, sehingga dia tahu bahwa masyarakat suka untuk menerima dirinya apa adanya. Itulah sebabnya dia begitu tertarik ketika Tuhan Yesus menawarkan kepada dia tentang air hidup itu. Dia merasa bahwa kalau dia sudah mendapatkan air hidup dari Tuhan Yesus, dia tidak perlu lagi gitu mungkin ya pergi ke sumur tersebut. Perempuan ini beranggapan bahwa ketika dia pergi ke sumur merupakan saat-saat yang sangat menekan dirinya. Dia merasa sendiri, dia merasa tertolak, dia mungkin juga merasa kepanasan gitu ya ketika dia harus terik-terik matahari pergi ke sumur gitu. Nah, dengan tawaran yang diberikan oleh Yesus, maka dia beranggapan bahwa hal tersebut akan segera berlalu dari kehidupannya. Perempuan ini tidak menyadari bahwa kasih karunia Allah yang besar akan nyata dalam hidupnya. Saat ia menyadari akan kehinaan dan keberdosaannya, mereka yang tidak menyadari akan dosa-dosanya tidak akan memahami akan kasih karunia Allah yang besar dalam hidupnya. Semakin besar pemahaman dan kesadaran kita terhadap segala dosa kita, semakin besar pula pemahaman dan kesadaran kita terhadap kasih karunia Allah yang menutupi dosa tersebut. Itulah sebabnya Yesus dengan sengaja mengungkapkan keberdosaan perempuan tersebut dengan cara yang ajaib, dengan cara yang begitu persuasif dan lembut. Yesus mengetahui dan mengenal kehidupan perempuan Samaria ini. Yesus tidak langsung menanyai perempuan ini tentang suaminya atau langsung menegur perempuan itu. Dia meminta perempuan ini untuk memanggil suaminya. Permintaan ini jelas sangat mengejutkan baginya. Tak kala perempuan ini mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami, Yesus sangat mengapresiasi akan jawaban daripada perempuan tersebut. 2 kali Yesus mengatakan, "Tepat katamu, dan engkau berkata benar." Namun justru di balik kebenaran inilah terkuak kehidupannya yang tidak benar. Perempuan ini tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dia juga sebelumnya sudah memiliki 5 suami. Kemungkinan besar dia berkali-kali mengalami kawin cerai. Sesudah mengakui Yesus sebagai seorang nabi, karena dia mengetahui semua tentang kehidupan pribadinya. Padahal mereka baru pertama sekali bertemu di sumur tersebut. Sehingga di dalam ayat 19 perempuan ini mengatakan, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi." Di sini kita melihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengetahui semua keberadaan kehidupan kita. Walaupun mungkin kita mampu dan berhasil menutupinya di hadapan manusia, tapi Allah mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal akan diri kita sendiri. Dia mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita. Seperti perempuan Samaria ini, Allah mengenal kehidupannya. Oleh karena itu, pada awal percakapan, dia menawarkan kepadanya air hidup. Karena itulah sebenarnya yang dibutuhkan perempuan ini, agar ia menyadari akan segala keberdosaannya di hadapan Tuhan,
Dan melalui percakapan ini, Tuhan Yesus menyampaikan dengan penuh kearifan dan tidak terkesan menghakimi, sehingga ia menyadari akan keberdosaannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24, Yesus menjelaskan kepada perempuan tersebut bahwa akan tiba waktunya orang akan menyembah Bapa, bukan di gunung atau di Yerusalem. Yesus menegaskan bahwa keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Ibadah kepada Allah tidak bisa lagi dibatasi pada tempat atau ruang. Orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang menyembah Tuhan tidak lagi mengikuti tradisi yang ada, melainkan atas dasar kebenaran, pengenalannya kepada Tuhan. Orang akan menyembah Tuhan dalam hubungan atau relasi pribadinya dengan Tuhan. Penyembahan seperti inilah yang menurut Yesus adalah bentuk penyembahan yang dihendaki oleh Bapa di surga. Allah menghendaki orang menyembah Allah menurut kebenaran, penghayatan, dan pengenalan terhadap Dia, dan bukan karena sebuah kebiasaan atau tradisi semata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-25 sampai 26 merupakan respon perempuan Samaria terhadap pengajaran Yesus. Tampaknya perempuan ini bukan yang dangkal pengetahuannya tentang agamanya. Dia menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang Mesias. Mesias itu bukan hanya Mesias untuk orang Yahudi katanya, melainkan juga untuk orang Samaria. Dan ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Dan Tuhan Yesus pun meresponi perkataan daripada perempuan Samaria itu dengan meyakinkan dia bahwa Yesus dan aku ini adalah Mesias itu yang diharapkan oleh mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dalam bulan Pelkes ini, mari kita meneladani Tuhan Yesus yang begitu peduli terhadap kehidupan orang lain, yang membutuhkan akan kasih Allah. Jangan kita membangun tembok-tembok yang memisahkan kita satu sama lainnya, yang didasarkan pada tradisi agama yang fanatik, prasangka buruk, sentimen kesukuan, dan sebagainya. Hasilnya hanya akan membuat kita berputar-putar di lingkaran kesalahpahaman, kemarahan, kebencian, dan permusuhan. Mari kita meneladani Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk membuka percakapan dengan semua orang, tanpa dibatasi oleh hal-hal apapun. Dan melalui semua itu, kita dapat menyampaikan atau memberitakan kabar baik tentang kasih dan karya Allah kepada manusia yang berdosa. Karena itulah yang dibutuhkan semua orang di dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 245 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Santunya
dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang kami boleh renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Biarlah kami juga mau terus menyadari akan kehidupan kami ini, untuk kami mau terus menjadi orang-orang yang boleh Tuhan pakai untuk boleh terus menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyadari Tuhan sebagai manusia, kami seringkali membangun tembok-tembok di dalam diri kami yang tidak sesuai dengan harapan kami, dan itulah yang menjadi penghalang untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kami boleh disadarkan untuk kami mau membuka diri kepada semua orang tanpa dibatasi oleh sekat-sekat apapun, sehingga melalui semua itu Tuhan kami juga boleh terus menyatakan akan kasih Tuhan, akan karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak hanya merasakan akan kasih Tuhan, perbuatan Tuhan itu besar dalam hidup kami untuk diri kami sendiri, tapi kami juga rindu untuk boleh menyampaikan akan kebaikan Tuhan, karya Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami juga boleh terus menyatakan kasih Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami masing-masing. Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di GPB Bethel Tanjung Pinang. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami di masa-masa pandemik ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Dan biarlah dalam masa-masa yang tidak mudah ini pun kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, boleh tetap terus semakin bertekun dan boleh terus diberi kekuatan dan kesabaran menjalani semua ini di dalam aktivitas kami masing-masing. Berkati semua keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan selalu melawati mereka di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Dan Tuhan juga selalu mencukupkan akan segala keperluan, kebutuhan, kehidupan mereka. Begitu juga dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, apapun yang mereka alami. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, sehingga kami juga semua dapat melewati semua masa-masa yang tidak mudah ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua unsur pelayanan yang ada di jemaat-Mu di sini GPB Bethel Tanjung Pinang. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ronald Rampala selaku Ketua Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan berkati dia, Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi dia, sehingga pada waktu Tuhan yang indah dia juga boleh hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di sini Tuhan, untuk boleh melaksanakan semua tugas tanggung jawabnya sebagai hamba-Mu di tengah-tengah jemaat di sini. Berkati keluarganya beserta ibu bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati, biarlah sukacita dan sejahtera Allah boleh ada di tengah keluarga Bapak Pendeta.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua komisi, panitia, pelkat, pengurus-pengurus pelkat, semua unsur pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, begitu juga karyawan gereja. Kiranya Tuhan semuanya memberkati, memberikan kekuatan, hikmat di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, agar sungguh dengan kondisi yang serba terbatas tidak menjadi penghalang atau alasan bagi semua unsur untuk boleh terus menjalankan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga semua aktivitas pelayanan di sini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan gereja Tuhan untuk memasuki kehidupan dengan tatanan yang baru ini. Tuhan juga kiranya memberikan hikmat, agar sungguh ketika ibadah sudah bisa dilaksanakan, biarlah semuanya juga boleh berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga sungguh melalui ibadah-ibadah ini juga Tuhan melindungi, Tuhan menjagai kami semua jemaat-Mu, gereja-Mu, sehingga tidak semakin memperbanyak ataupun terjadinya penyebaran daripada COVID-19 ini. Kami serahkan sungguh semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga sungguh memasuki kehidupan tatanan yang baru ini, kami juga boleh menjalaninya di dalam hikmat, di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat di daerah ini. Engkau berkati Bapak Presiden beserta seluruh jajaran, begitu juga kami di tingkat daerah, di provinsi, gubernur bersama seluruh jajaran, bupati, wali kota, dan semua unsur-unsur yang ada. Kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini Tuhan, sehingga sungguh semakin hari juga boleh semakin membaik, dan berikan juga kepada kami semua masyarakat untuk mau bekerja sama dengan baik, sehingga boleh bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini tidak semakin meluas di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang sudah kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 89, bait 1, 2, dan yang kelima.
Marilah kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa yang berbalasan. Kita berdoa, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segalanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulai segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri dan kita menyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Ibadah kita sudah selesai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.